pengembalian uang Bapak Arif yang tadi ya, untuk biaya awal kita akan menggunakan dana pribadi Bapak Arif. Jadi dana tadi, dana Pak Arif, yaitu biaya akte notaris dan pembukaan rekening awal, itu kita kembalikan lagi ya. Jadi jurnalnya di sini tanggal berapa tadi? Tanggal 7 hutang ya kita bayar ya. Uang kita di bank berkurang, nilainya 9 juta. Oke. Kalau kita cek buku besar, teman-teman kalau cek buku besar ya, kita lihat Tuan Arif tadi, kita lihat hutang ya, hutang ke pemegang saham ya. Hutang kita buat di sini hutang lain-lain ya, sebesar ya, ini setelah lunas ya, sudah kita bayarkan. Oke, lanjut soal berikutnya, nanti sesi pertanyaan belakangan ya. Kemudian di tanggal 7 ya, di tanggal 7 masih di tanggal 7 ya, dilakukan ya pengisian kas kantor ya. Jadi karena perusahaan ini baru berdiri, kas operasional kantornya belum ada, jadi kita isi ya, kita isi. Jawabannya apa? Berarti kas operasional kita bertambah, bank kita berkurang ya, nilainya 10 juta. Oke. Untuk tanggal berikutnya ya, tanggal berikutnya sewa gedung kantor senilai 120 juta. Di sini saya buat penegasan, kita menyewa ke perusahaan, ke perorangan yang masih non PKP, jadi dia belum ada PPN-nya. Jadi kita hanya membayar biaya sewa aja, tidak ada PPN-nya ya. Di sini ya, di sini teman-teman ya, ingat ketika ini kasus di perusahaan, kita harus melakukan pemotongan PPh final ya, pemotongan PPh final atas sewa gedung ya. Jadi jawabannya sewa dibayar di muka ya, Bank Mandiri ya. Kemudian di sini ada hutang ya, ada hutang PPh final ya. Di sini nilainya 120 juta ya. Kemudian di sini nilainya 12 juta. PPh final itu 10% ya teman-teman ya. Nanti boleh bertanya setelah ini selesai ya. Ya, jawabannya seperti itu. Diperhatikan ke atas, info balance, transaksinya harus balance ya, harus sama, kredit, debit dan kredit ya. Kita lanjut soal berikutnya. Di tanggal 10 Januari ya, di tanggal 10 Januari. Ini menarik ya. Di tanggal 10 Januari, tanggal 10 Januari ya, dibeli 3 unit laptop ya, harganya masing-masing 12 juta. Jadi totalnya 36 juta. Jadi di sini berarti ada penambahan aset perusahaan ya. Di sini kita hanya mengkategorikan furnitur dan peralatan kantor. Kalau seandainya teman-teman di perusahaan bisa memisahkan furnitur dan peralatan kantor, boleh dipisah, itu tergantung manajemen. Tapi di sini kita gabung ya. Kemudian di sini ada PPN ya, ada PPN masukan ya, ada PPN masukan karena kita beli ke perusahaan yang sudah PKP ya teman-teman ya. Boleh dipaham, yang nggak paham nanti boleh bertanya. Baru ini kebetulan pembeliannya melalui bank juga ya. Di sini 36 juta ya. Kemudian ada PPN 3.600.000 ya.
uang kita keluar 36 ditambah dengan 3.600.000 ya. Jadi total 39.600.000. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 10 ya, masih di tanggal 10 kita beli lagi ya, kita beli lagi tanggal 10 kita beli lagi. Kita beli 4 buah meja, harganya 1.500.000 per biji ya, per piece ya, per buah ya. Kemudian per unit ya. Kemudian kursi 4 buah ya, 4 unit itu harganya 1.200.000. Jadi di sini jurnalnya kebetulan di sini kita beli ke toko ya, toko yang belum PKP. Toko yang belum PKP, artinya tidak ada PPN di sini, tidak ada PPN masukannya. Jurnalnya apa? Jurnalnya berarti kita hitung ya, 1.500.000 dikali 4 sama dengan 6 juta. Kemudian 12 dikali berapa ini semua ya? 12 ya dikali 4 ya. 48 ya. Berarti di sini 4.800.000 ditambah ya, ditambah 1,5 dikali 4 ya, berarti 6 juta. Oke. 10.800.000 ya. Teman-teman perhatikan dulu, nanti pertanyaannya boleh masih di tanggal yang sama dibeli lagi ya, dibeli lagi 1 unit printer ya, masih dibeli ke toko yang belum PKP. Jurnalnya masih sama di sini ya, di sini 2.600.000. Oke, next lanjut ya, lanjut di tanggal 10 pembelian meja tamu ya, pembelian meja tamu 1 set harganya 15 juta, tapi di sini ada PPN ya, karena pembeliannya ke PT Furnitur Indah yang merupakan toko furnitur yang sudah PKP. Jadi di sini ada PPN-nya ya. Jadi jurnalnya ini teman-teman harus belajar banyak ya. Ini memang kita mencontohkan sesuai dengan kasus yang terjadi di perusahaan ya. Jurnalnya nih sama yang di atas ya, sama, nilainya aja yang beda. Di sini 15 juta ya. Kemudian ada PPN 1.500.000. Kemudian uang keluar, uang kita keluar ya, kas kita keluar di bank 16.500.000. Next lanjut, dibeli ATK ya dan perlengkapan kantor ya. Ini sebagai catatan bagi teman-teman, yang namanya perlengkapan kantor itu bisa di aset, bisa di posisi aktiva lancar, dan ini tergantung kebijakan manajemen. Kalau seandainya kejadiannya di perusahaan besar, nilai 877 ini ya, ini biasanya dibiayakan ya, ini biasanya dibiayakan. Jadi kita langsung biayakan aja ya, ini langsung kita biayakan aja 877.500. Nanti di akhir cerita boleh bertanya ya. Lanjut, next. Di tanggal 12 ya, di tanggal 12 ini ada pembelian ya, ada pembelian mobil. Nah, ini menarik ya teman-teman, ini sangat menarik soalnya ya. Kita sudah pilih soal yang akan kejadian di perusahaan ya. Ini berarti kendaraan ya, kendaraan, aset kita berupa kendaraan bertambah ya. Oke, maaf salah. Oke, kendaraan. Kemudian di sini ada PPN ya, ada PPN masukan juga ya, ada PPN masukan karena kita belinya ini ke showroom ya, ke showroom mobil, itu pasti ada PPN
ya. Di sini nilainya 213.650. Kemudian ada PPN 21.365. Oke. Kemudian apalagi? Di sini kita membayar, perhatikan soal, teman-teman perhatikan soal, pembelian mobil pick up secara kredit. Ya, harga DPP-nya 213.650.000 ya. Kemudian ada PPN 21.365.000. Kemudian perusahaan membayarkan DP down payment ya sebesar 20% plus dan ditambah dengan 1 kali angsuran pertama ya, dan tenornya adalah 36 bulan ya. Coba kita hitung. Kita coba hitung di sini ya. Harga DPP ditambah PPN sama dengan 235. 235 dibagi dengan 36 bulan ya sama dengan angsuran per bulan 6.528.194 rupiah. Biasanya kasus yang sebenarnya ini pasti digenapkan oleh leasing ya. Kemudian DP yang kita bayarkan ada 20%, berarti 20% dikali 235 juta sama dengan 47 juta ya 003 ya. Di sini dibayar down payment. Jadi ini down payment ya. Down payment berarti uang keluar ya. Kemudian apalagi? Ada lagi dibayar angsuran pertama ya. Dibayar lagi angsuran pertama sebesar 6.528.000 ya. Angsuran pertama. Posisinya juga di sini, juga uang keluar ya. Kemudian apa berikutnya? Berikutnya adalah sisa ya. Ini adalah kalau teman-teman beli mobil, kalau teman-teman beli mobil di showroom, kalau teman-teman kreditkan, itu pasti hutang leasing. Tidak mungkin yang kreditkan langsung showroom. Pasti itu dioper ke leasing ya. Jadi ada hutang leasing di sini ya. Hutang leasing kita berapa? Ini ya dikurang DP dan angsuran pertama ya. Berarti 181 ya dibagi 35 bulan yang tersisa ya, seperti itu. Oke. Lanjut next. Nanti kita periksa ya, mungkin ada yang jurnal mana tuh ada yang saya keliru salah hitung ya. Bukan salah jurnal, salah hitung ya kemungkinan ya. Tanggal 12 pembelian peralatan kebersihan ya menggunakan kas kantor. Ini saya ada buat catatan. Pembelian peralatan kebersihan ya dan lain-lain menggunakan kas kantor. Tanggal transaksinya tanggal 12 ya. Tanggal 12 ya. Di sini apa jurnalnya ya? Di sini kita buat jurnalnya. Kalau seandainya teman-teman mau membuat biaya lebih rinci itu boleh ya. Boleh dibuat biaya kebersihan, boleh ya kan? Di sini kita hanya membuat jurnal namanya biaya rumah tangga kantor ya. Jadi ini biaya kebersihan kita kategorikan biaya rumah tangga kantor. Lawannya apa? Lawannya di sini adalah kas. Tadi kita sudah buat keterangan pembeliannya bukan pakai bank ya, tapi pakai kas. Oke. Nilainya berapa? 325.000. Oke. Oke. Sudah panjang juga transaksi ya. Coba kita lihat buku besarnya. Kita coba lihat buku besar bank kita. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya transaksi yang sudah kita catat tadi ya, nampak ya. Oke, kita lihat bank kasnya. Oke, kas baru terpakai 325.000. Next, kita lanjutkan soal berikutnya. Pembelian BBM kendaraan senilai 400.000 ya. Masih di tanggal 12 ya. Kita anggap aja tanggal 12 ya. Oke. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah biaya BBM kendaraan. Di sini kita sudah buat nama-nama akunnya ya. Biaya BBM kendaraan ya. Biaya bertambah di debit ya. Kas berkurang di kredit ya.
Kalau kita cerita jurnal ini cerita anak-anak ya. Kita makanya anak SMK lah baru-baru ini. Ya, kemudian lanjut. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, nama perusahaan. Perusahaan kita bergerak di bidang jasa pemeliharaan. Di sini yang dipelihara adalah pipa gas ya. Dicontoh di sini, contohnya di sini jenis usaha ini pemeliharaan ya. Pemeliharaan. Saya tambahkan keterangan biar teman-teman bisa lihat. Ya. Loh, maaf. Apa yang terjadi? Oke, maaf. Saya sendiri lupa ya. Perusahaan ini bergerak di bidang, kita tambahkan di sini ya. Bergerak di bidang jasa Oh, ini sudah kita buat ya. Di judul kita sudah buat yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan pipa ya. Pipa gas ya di sini teman-teman ya. Jadi untuk memelihara pipa gas, kebetulan ini ada pipa yang rusak lah ya. Ada pipa gas yang rusak ya. Kita menyewa eksavator ya, eksavator mini ya. Eksavator mini PC55 ini kira-kira jenisnya lah ya. Untuk galian jalur pipa gas ya. Kita sewa selama 400 jam lamanya. Dengan harga per jamnya itu 160.000 ya. Dengan harga sewa 160.000 per jam ya, per jam. Ini di tanggal 20. Ya, di tanggal 20. Jurnalnya apa di sini, teman-teman? Ya, jurnalnya adalah biaya sewa mesin dan peralatan, kita buat di sini nama akunnya ya. Kemudian apalagi yang keluar di sini kita potong ya. Ada yang bekerja di perusahaan? Di sini ada yang bekerja di perusahaan? Halo? Ada yang bekerja di perusahaan? Diperhatikan. Sewa peralatan, sewa mesin, kecuali sewa tanah dan bangunan, itu merupakan objek PPh pasal 23 yang merupakan PPh potong pungut ya. Jadi di sini terakhir berarti kas Bank Mandiri kita berkurang posisinya di sini. Ini salah tadi jurnalnya, ini kas ya, kas kantor ya. Di sini berarti biaya sewanya 400 jam dikali 160.000 ya. Kemudian kita potong PPh 23 2% ya. Uang yang kita bayarkan ke yang punya alat ya 64 juta dikurang 1.280.000 ya. Dan PPh ini akan kita setorkan paling telat di tanggal 10 bulan berikutnya. Artinya di bulan Februari kita sudah harus setorkan. Next ya. Next, ini maaf sebenarnya ada gangguan. Yang mendaftar itu sebenarnya ratusan. Kebetulan akun kita ada gangguan, jadi ini masih bisa 100 orang ya. Kemudian di tanggal 25 untuk pertemuan hari Selasa mudah-mudahan sudah bisa 500 orang ya. Untuk di tanggal 25 ya kita tagih ya. Kita tagih biaya jasa pemeliharaan pipa ya. Dan vendor kita ini, bukan customer kita ini adalah PT Jalur Distribusi Gas namanya ya. Berarti di sini apa teman-teman? Di sini kita masih menagih, artinya piutang karena kita masih tagih, belum kita terima. Kemudian apalagi teman-teman? Ada pendapatan ya. Apalagi teman-teman? Ada PPN. Karena perusahaan kita sudah PKP ya, perusahaan kita sudah wajib pajak ya. Jadi di sini ada PPN keluaran. Di sini nilainya berapa? Di sini 550 juta. Maaf, salah. Di sini
sama dengan 550 juta ditambah PPN 55 juta. Ya. Pendapatan kita 550 juta, PPN-nya 55 juta. Oke, nanti boleh bertanya. Next, soal berikutnya. Dibayar gaji karyawan di tanggal 31, kita bayarkan gaji karyawan ya. Kita bayarkan gaji karyawan. Kita bayar gaji karyawan ya. Total karyawannya 10 orang ya. Di sini biaya gaji ya, biaya gaji. Kemudian kita potong. Kebetulan untuk perhitungan PPh 21 kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita potong PPh 21 ya. Kita potong PPh 21. Jadi muncul hutang PPh 21. Baru di sini uang kita berkurang ya, seperti itu. Jadi biaya 108 juta, kita potong pajaknya 2.673.611 rupiah. Jadi uang perusahaan yang keluar 108 dikurang 2 juta. Oke. Next. Ya, ini sudah mau habis. Habis ini kita langsung masuk sesi tanya jawab tanggal 31 ya. Teman-teman perhatikan soal tanggal 31 mencatat beban penyusutan furnitur dan peralatan kantor. Yang mana furnitur dan peralatan kantor umur manfaatnya kita buat 4 tahun dengan nilai residu 0 ya. Jadi di sini di daftar aset saya sudah buat list ya. Sudah buat list aset tadi, ya ini aset yang kita beli ya. Penyusutannya ya selama 48 bulan, berarti tinggal dibagi harga perolehan dibagi masa manfaat ya, tanpa dikurangi nilai residu karena nilai residunya 0 ya. Jadi berapa penyusutannya adalah 1.341.000 ya. Di sini. Oke, jurnalnya apa teman-teman? Jurnalnya adalah biaya penyusutan. Ya, biaya penyusutan lawannya adalah akumulasi penyusutan. Ya, lawannya adalah akumulasi Oke. Kemudian next. Mencatat beban penyusutan kendaraan dengan masa manfaat 8 tahun dan nilai residu juga 0 ya. Masih tanggal 31 ya. Di sini di daftar aset saya juga sudah menyiapkan ya. Harganya 213 juta harga mobil kita, kemudian dibagi 8 tahun ataupun 96 bulan. Jadi jumlah penyusutannya per bulan adalah 2.225.521 rupiah ya. Jurnalnya biaya penyusutan lawannya akumulasi penyusutan ya. Kita buat penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Oke. Next. Sudah 36 ya. Next. Mencatat sewa gedung ya, mencatat sewa gedung. Masih di tanggal 31, mencatat sewa gedung. Ya, mencatat sewa gedung untuk bulan, beban sewa gedung untuk Januari. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah beban sewa. Biaya sewa gedung lawannya sewa dibayar di muka ya. Oke, kita perhatikan. Kita lihat buku besar untuk sewa. Kita lihat ya. Sewa gedung ya untuk jangka waktu 1 tahun adalah 120 juta. Tinggal teman-teman bagi 12 bulan.
berarti sebulannya adalah 10 juta. Oke, jurnalnya seperti itu. Ini tadi saya lupa. Ini untuk buku besar pembantu utang piutang. Ini di sini harus kita isi nama relasinya, ya. Oke, next. Sepertinya udah mau habis. Sudah mau masuk sesi tanya jawab. Tanggal 5 Februari. Ya. Tanggal 5 Februari, ya. Ini kita contohkan sampai tanggal 5, kenapa? Sampai tanggal 8. Karena kita mau lihat pembayaran PPh-nya, ya. Diterima tagihan, ya. Diterima tagihan yang tadi, teman-teman bisa lihat tagihan yang ini, penagihan invoice 001 2022 dari PT Jalur Distribusi Gas, ya. Kita terima tagihannya. Kita terima tagihan, uang kita bertambah, ya. Kemudian kita dipotong PPh 23, ya. Kita dipotong PPh 23 oleh PT Jalur Distribusi Gas. Kenapa? Karena ini merupakan pendapatan jasa. Pendapatan jasa adalah objek PPh 23. Jadi kita dipotong sama PT Jalur Distribusi Gas sebesar 2%. Kemudian apalagi? Piutang berkurang. Ya. Berapa piutang berkurang? Senilai 605 juta. Ya. Kemudian kita dipotong pajak. Ya. Dipotong pajak 2%. Ya. Dipotong pajak 2% dari DPP, ya teman-teman, ya. Ini harus dipahami. Dari 550 juta dikali 2%, ya. Kita dipotong pajak. Berarti pajaknya dipotong 11 juta. Baru jumlah uang yang diterima ini dikurang ini. Baru teman-teman isi di sini nama relasinya di posisi piutang, ya. Jadi kalau kita lihat buku besar hutang pembantu hutang piutang, maaf, sebentar, saya salah posisi. Piutang usaha. Oke, sebentar, nanti kita lihat lagi di mana yang jurnalnya belum masuk, ya. Next, kita lanjut soal berikutnya. Ini kita bayar pajaknya, teman-teman. Ini kita bayar pajaknya. Kita bayar pajak PPh yang sudah kita potong tadi, ya, di tanggal 8. Ini saya jurnalnya langsung sekalian biar nggak repot, ya. Ini kita bayar PPh 23. Jadi hutang PPh 23 kita berkurang. Kemudian kita bayar juga PPh 21, ya. Kemudian PPh final atas sewa gedung tadi juga kita bayarkan ke negara, ya. Kemudian apa yang berkurang? Yang berkurang kas kita. Kita bayar kasus di sini kita bayar pakai bank, ya. Ya, kita lihat PPh 23-nya tadi berapa? PPh 23 segini hutang PPh-nya, ya. Oke. Di sini jurnalnya. Kemudian kita bayar juga PPh 21. Hutang PPh 21, ya. Hutang berkurang, bank berkurang, ya. Bank berkurang. Next, kita bayar juga PPh final sewa gedung, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Hutangnya tadi berapa? Bisa dilihat di sini. Hutang PPh final. Ya. Nah, 12 juta, ya. Kita bayar. Oke, lunas. Ya. Sudah lunas, ya teman-teman, ya. Oke. Ini sepertinya ada
sedikit di rumus. Oke. Ada jurnal yang tidak balance, maaf, kita lihat ada yang salah. Kita lihat di mana kesalahan kita. Ini. Oke. Oh, ini salah. Ini. Maaf, ini salah. Ini posisinya di sini. Belum ada yang protes ya. Jadi nilai di sini jumlah piutang ya, total piutang dikurang PPh yang dipotong ya. Tadi piutang kita totalnya 605 ya, teman-teman. Jadi yang berkurang 605. Kita lihat jurnalnya. Oke, sudah balance ya. Kita lihat hutang piutang ya, tadi ini buku besar hutang piutang PT Jalur Distribusi Gas sudah selesai. Untuk buku besar kita lihat hutang PPh final sudah dibayarkan, sudah selesai. Saldo Bank Mandiri kita 1.360 juta. Kasnya boleh kita lihat. Kas kita 9.275.000. Teman-teman bisa lihat laba rugi di sini. Ya, laba rugi per bulan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, untuk Februari laba ruginya belum ada. Kenapa? Transaksi kita baru Januari, ya. Jadi yang udah ada transaksi di Januari, kita lihat laba rugi Januari. Oke, laba rugi Januari ya 426 juta. Wow, gede banget ya. Gede banget ya. Sama dengan laba rugi tahunan. Kenapa sama? 354 juta. Ini ada yang salah. Sebentar. Ada yang salah tanggal kita. Sebentar. Ada yang salah tanggal sepertinya ya. 2022 Oke, Januari semua benar. Sebentar, ada yang salah sepertinya. Oke, sebentar teman-teman ya. Ini sepertinya tadi jurnalnya ada yang keliru C1. Jadi hasil akhirnya adalah ini ya. Ini jurnal yang sudah kita buat. Ini jurnal yang sudah benar. Tadi kita ada yang keliru jurnalnya. Jadi saya tadi kena buru-buru. Jadi jurnalnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Yang posisi di sini saya sudah menambahkan nomor bukti ya. Ini sesuai dengan pos yang saya bagikan ke teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat laba ruginya ya. Laba ruginya 304 juta ya. Sama ya dengan laba rugi bulanan, karena baru 1 bulan. Ini pun ada 1 bulan yang keliru. Kita lihat harusnya 304 ya. 304 juta ya, 304 juta. Kita lihat di neracanya laba rugi kita 304 juta 830.000 rupiah ya. Saya ajukan pertanyaan dulu. Mungkin ada yang keliru, teman-teman boleh bertanya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya tentang jurnal? Jadi yang perlu saya jelaskan di sini ya. Yang perlu saya jelaskan sama teman-teman, Rehan. Posisinya Cik lah nampak orang. Lah nampak wajah Cik. Lah, yang perlu saya jelaskan sama teman-teman, ketika teman-teman bekerja di perusahaan ya, ada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pajak. Itu yang perlu teman-teman pahami gitu. Jadi ketika teman-teman paham akuntansi berikut juga dengan pajaknya, di situ teman-teman akan memiliki nilai plus, nilai jual ya.
nilai jual yang bisa menaikkan nilai jual teman-teman di perusahaan. Artinya mungkin teman-teman bisa meminta kenaikan gaji atau segala macam. Makanya di sini tujuan saya sebenarnya memberikan edukasi tentang bagaimana cara menjurnal di perusahaan itu yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pajak. Ya contohnya PPh 21, pembayaran gaji ada PPh 21 ya yang harus kita potong. Untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan jasa kita potong PPh 23. Contohnya tadi sewa, kita menyewa alat berat, kita sewa, kita potong PPh 23-nya. Jadi jumlah yang kita bayarkan ke vendor ya itu adalah biaya sewanya, total biaya dikurang PPh 23. Begitu juga dengan pendapatan jasa kita. Ketika kita menagih ke perusahaan, DPP, nilai DPP plus PPN, ketika uang kita masuk di rekening itu sudah dipotong 2% oleh customer. Ya, itu yang harus teman-teman pahami ya ketika teman-teman berada di dunia kerja. Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Hanya 5 pertanyaan. Oh ya Pak, mohon izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Oh ya Pak, tadi kan Bapak bilang kalau misalnya yang non PKP itu kan yang berarti dia tidak kena pajak kan kalau non PKP? Benar. Kalau teman-teman membeli barang, baik barang berupa jasa, ya kan, ataupun berupa barang, baik jasa ataupun berupa barang ya. Ketika teman-teman membeli ke perusahaan yang belum terdaftar sebagai PKP, maka tidak ada PPN di situ. Kalau seandainya pun ada PPN dibuat di situ, teman-teman tidak bisa mengkreditkan. Dan kalau seandainya pun ada, teman-teman nggak boleh bayarkan ke mereka. Kenapa? Karena mereka belum menerbitkan faktur pajak. Seperti itu. Ya. Misal teman-teman belanja di Matahari, ya, di Matahari itu ada PPN-nya. Jadi kalau perusahaan belanja misalnya ke toko S Hardware, misalnya beli peralatan kerja di S Hardware, itu teman-teman bisa mengasih NPWP ke kasir sehingga nanti bisa diterbitkan faktur pajak, ya, yang mana PPN-nya bisa teman-teman kreditkan. Next, yang lain, ya 5 pertanyaan aja. Oh ya Pak, mohon maaf Pak, saya tadi belum selesai Pak. Boleh, lanjut. Tadi kan berarti yang kalau non PKP berarti kan nggak kena pajak Pak ya? Benar. Ini di tanggal 7 kan sewa gedung kantor 120 juta dalam kurung kan non PKP ya? Benar. Mohon maaf tadi kayaknya kalau saya perhatiin kalau nggak salah Bapak nulis pajaknya juga ya? Enggak. Itu benar atau bukan? Enggak. Itu kita potong pajak, kita potong PPh final. Jadi yang perlu teman-teman pahami, ketika kita menyewa tanah dan atau bangunan itu merupakan objek PPh final. Jadi yang menyewakan tanah dan bangunan tadi kita wajib memotong PPh final sebesar 10%. Bukan PPN, PPh final ya. Bukan PPN, tapi PPh final yang kita potong. Itu yang harus dipahami. Ya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kasih, Next, Pak. yang mau bertanya silakan. Untuk jawabannya sebenarnya secara lengkap teman-teman bisa dilihat di OneDrive tadi. Ya, OneDrive yang sudah saya kirimkan juga di grup Telegram. Itu lengkap jurnalnya yang juga sudah ada di situ. Silakan bertanya lagi yang mau bertanya silakan. Maaf Pak, saya ingin menanyakan. Ya. Untuk transaksi 1 Januari itu biaya perizinan pada hutang pemegang saham itu kenapa dihutang ya Pak ya? Kenapa nggak langsung masuk ke kas ya Pak? Oke, kenapa hutang? Jadi gini. Jadi ini yang perlu saya ceritakan sedikit kejadian di lapangan. Kita cerita kejadian di lapangan ya. Ketika Bapak Arif dan Bapak Anton sepakat untuk membentuk PT ya, itu belum ada PT-nya. Teman-teman harus paham, belum ada PT ya. Jadi Bapak Arif pergi ke kantor notaris untuk membuat perizinan ya, untuk membuat akta notaris pendirian perusahaan. Jadi dia menggunakan uang pribadinya. Makanya jurnalnya ya biaya perizinan pada hutang, dan itu sudah kita kembalikan uangnya
di tanggal 7, transaksi tanggal 7, pengembalian uang Bapak Arif atas pembayaran biaya akte pendirian dan pembukaan rekening awal perusahaan. Paham? Yang belum paham, kalau ragu boleh bertanya, jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu. Karena kini yang kita bahas di sini yang kejadian di perusahaan, ya. Next, silakan yang bertanya lagi, silakan. Oke, masih bisa kita bertanya, mungkin sampai selesai boleh bertanya, silakan. Yang mau bertanya. Pak, ingin menanyakan untuk Microsoft Excel-nya saya belum bisa download. Caranya gimana ya Pak selain di Telegram? Apa ada solusi lain selain di Telegram Pak? Teman-teman hanya bisa buka di Telegram, nanti bisa WA saya ya. Teman-teman yang belum nomor saya boleh dicatat, yang belum ada nomor saya boleh dicatat 0853 2200 8734 ya, itu nomor saya. Nanti boleh di WA ya. Nomornya 0853 2200 8734. Oke. Next, yang mau bertanya lagi silakan. Yang mau bertanya lagi silakan. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kenapa saya buat contoh seperti itu? Tujuannya apa? Supaya teman-teman paham ya, paham dengan transaksi yang sebenarnya bakalan terjadi di perusahaan seperti itu ya. Jadi kalau biasa jurnal teman-teman temui di kampus, beli misalnya bayar sewa ya, biaya aja, biaya pada kas gitu misalnya. Tapi di sini kita kasih contoh ada PPh-nya gitu ya, karena itulah yang terjadi ketika teman-teman bekerja di perusahaan. Ada pajak yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. Misal yang berhubungan dengan jasa servis, jasa pemeliharaan, ya, jasa konsultan, ya, jasa apa lagi? Itu semua objek PPh 23 yang berhubungan dengan PPh final. Sewa gedung, penghasilan dari kontraktor, ya, jasa kontraktor, jasa konstruksi, Pertamina, PPh 22 yang juga berupa PPh final, ya. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang juga merupakan objek PPh final, ya. Apalagi PPh 21 misal, PPh 21 yang berhubungan dengan pemotongan penghasilan dari pribadi karyawan ataupun pekerja lepas, ya, ataupun tenaga ahli yang masih personal. Nah, itu dikenakan PPh 21. Jadi sebenarnya kita pengen mengedukasi teman-teman semua supaya memahami juga di setiap transaksi itu ada objek pajak loh. Nah, gitu. Oke, next, silakan bertanya. Silakan. Mas Ridwan, silakan. Halo, Mas, bertanya. Mbak Maharani. Saya mau nanya Mas, ini kan saya kan bekerja di CV ya sebagai audit. Ya. Nah, ditempatkan di koperasi. Itu berarti saya perusahaan jasa atau bukan ya? Koperasi. Jadi gini Mas, kalau koperasi itu tergantung. Koperasi itu ada koperasi serba usaha, ya. Kalau koperasi serba usaha itu biasanya produknya itu ada jual beli barang, ada juga simpan pinjam, ya. Kalau jual beli barang berarti ya biasa ya, nanti objek PPh-nya dihitung PPh tarif PPh pasal 17. Ya. Jadi itu tergantung Mas, tergantung apa saja, ada PPh, ada nanti objek PPh-nya 23, tergantung. Karena koperasi ini tergantung usaha apa yang dijalankannya. Koperasi ini kan sebenarnya kan bentuk usahanya, ya, bentuk badan usahanya koperasi. Tapi unit usaha yang dijalankan itu ya tergantung apakah dia jual beli barang, simpan pinjamkah, atau sewa menyewa alatkah, itu bisa, itu tergantung. Ya. Next, silakan bertanya.
Silakan yang mau bertanya. Sepertinya saya nggak tahu apakah ada di sini ada 2 orang staf saya. Apa dia dapat masuk? Saya nggak tahu. Halo, Mbak Devi, ada? Oke, berarti nggak berhasil masuk. Ada juga kemungkinan partner saya di sini, Bu Fitri. Ada Bu Fitri? Bu Fitri, ada pertanyaan? Oke, juga nggak berhasil masuk. Ya, nggak berhasil juga masuk. Silakan yang lain bertanya, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk transaksi yang tanggal 25 itu kan tertulis dicatat bahwa debitnya itu piutang usaha, terus kreditnya itu pendapatan dan juga PPN keluaran. Ya. Nah, ketika pas tanggal 5 Februari Ada yang keliru. Bisa jadi ada yang keliru. Sebab saya lihat ya. iya, Bagus. Itu pertanyaannya bagus. Mungkin tadi kita ada salah jurnal ya. Saya coba lihat. Karena buru-buru, waktunya sangat mepet. Kita tanggal 5. Saya coba lihat. 5 Februari. Iya, oke. Apa tadi jawabannya? Jawabannya di sini saya lihat ya, tanggal 5 Februari jawabannya. Oke, nggak ada yang keliru, Mbak. Nggak ada yang keliru di sini. Iya, Pak, mau nanya untuk PPN masukannya tidak ada ya, Pak? Ini kan penerimaan, Mbak. Kita terima uang, ya. Oh, PPN pada saat penagihan, pada saat faktur pajak itu diterbitkan. Pada saat faktur pajak diterbitkan, jurnalnya itu apa? Jurnalnya piutang kita bertambah, kemudian pendapatan jasa bertambah di posisi kredit, dan PPN keluaran di posisi kredit. Ketika piutang itu kita terima, otomatis yang didebit adalah bank, kemudian yang dikredit adalah piutang. Dan sebagai catatan kita juga ada dipotong PPh 23 sebesar 2%. Ya, silakan. Paham ya, Mbak ya? baik, Pak. Yang lain silakan bertanya. Pak, dimana? Iya. Pak. Ya, silakan Mas Fajrin. Untuk fitur cash flow dan jurnal penyesuaian pembalik nggak ada, Pak? Situ. Pertanyaannya sangat bagus ya. Pertanyaan teman-teman sangat bagus. Jadi gini. Ini ada rekam. Jadi yang perlu saya tegaskan di sini, ketika teman-teman bekerja di Accurate, teman-teman bekerja dengan software akuntansi, contoh Accurate, Journal ID, Zahir Accounting, Mayop, teman-teman tidak akan pernah menjumpai namanya jurnal penutup. Paham? Paham? Jurnal penutup hanya teman-teman jumpain itu di jurnal manual, ya. Makanya kalau kita ketika di teori, di kampus itu ada nama jurnal penutup. Jurnal penutup itu apa yang ditutup? Adalah menutup pos-pos laba rugi, pendapatan ditutup. Kenapa ditutup? Karena saldonya tuh nggak berlanjut, ya. Karena saldonya nggak berlanjut. Biaya-biaya ditutup karena saldonya nggak berlanjut. Kalau teman-teman bekerja di sistem Accurate, Journal ID, Zahir Accounting, Mayop Accounting, semua biaya-biaya dan pendapatan itu pasti memang tidak berlanjut, ya. Otomatis dia closing sendiri, ya. Jadi di contoh saya tadi kita nggak menutup. Kenapa nggak menutup? Kita bekerja dengan sistem akuntansi Excel yang sudah kita buat otomatis. Artinya